Iya, ngomong-ngomong Presiden Biden, saya jadi inget nih Pak, saat dulu Bapak juga memulai sekolah kan di Amerika ya Pak ya, Bapak tuh dulu juga dituntut untuk bisa mandiri gitu. Berjuang juga kan tuh untuk bisa melakukan segalanya sendiri dan Bapak waktu itu jadi minoritas juga gitu. Betul. How do you survive Pak in that Di situation? eh, waktu studi di Amerika, kebetulan beasiswanya pas-pasan dan kadang-kadang Oke. telat dikirimnya gitu. Waduh, Jadi betul. saya kerja waktu itu juga di kampus, saya menjadi asisten lab, jadi tutor, terus saya dapat tambahan income bekerja sambilan untuk menjadi data analyst, dan di situ saya belajar untuk survive bahwa di saat apapun juga manusia itu diberikan karunia dari Yang Maha Kuasa untuk berinovasi, untuk selalu mampu menghadapi tantangan seberat apapun. Iya, Dan kita nggak akan diberikan ujian di luar di batas luar batas kemampuan betul. kita. Jadi waktu itu saya bisa dapat tambahan income, bisa survive dan akhirnya lulus. Setelah kembali ke Jakarta saya memulai karir. Jadi di Amerika itu pengalaman saya di bagaimana menjadi minoritas ya, karena di situ kita harus berjuang sebagai bangsa asing di dalam sistem yang sangat kompetitif, sangat berdaya saing. Dan itu juga yang membawa saya kesempatan pada saat berkarir, saat ditempatkan di luar negeri, bisa memberikan kinerja yang terbaik. Saya salut Pak dengan cara Bapak yang kayaknya terus memutar otak gitu gimana caranya bisa terus survive gitu ya Pak, dan tentunya banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. Benar, Nah, Benny. ngomongin pelajaran hidup berharga nih Pak, saya ada satu video nih sebentar Wah, lagi dan saya yakin nih sosok ini, yang satu ini tuh pasti juga berharga waduh, buat Bapak dan perkataannya menjadi pedoman buat Pak Sandi. Kita nonton bareng-bareng dulu ya Pak. oke. Dia itu sangat kita persiapkan ya dari kecil untuk selalu berkata sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kalau mereka atau Mas Andi mengungkapkan sesuatu, kita selalu mendengarkan apa sih maunya dia. Dan kemudian yang kami ajarkan juga dia nggak boleh bohong, ya, nggak boleh nyontek, ya, biarpun angkanya itu jelek, ya, saya bilang lebih baik angka jelek daripada hasil dari meniru atau mencontek ke orang lain. Jadi kemudian juga kalau waktu kecil kami persiapkan atau kami didik dia, misalnya kalau bersama-sama untuk makan atau bersama-sama keluarga, dia harus selalu disiplin. Kalau diundang itu harus tepat waktu, karena menurut pendapat kami kedisiplinan itu adalah salah satu bagian dari menerapkan rasa hormat kita kepada diri kita dan kepada orang lain. Beliau sosok legendaris gitu ya Pak ya, kayaknya memang she's the legend gitu. Di usianya sekarang Konin masih aktif ya Pak? Iya, 82 tahun. Aduh, saya jadi Iya. eh, ingin mendoakan yang terbaik bagi ibu saya. Amin. Usianya masih, kalau dia bilang baru 82 gitu. Iya. Tapi masih aktif, Positif lagi banget, Pak. belajar TikTok sekarang. Wow. Kemarin dia udah menguasai Zoom, udah bisa Instagraman. Iya. Sekarang dia bilang apa sih yang terakhir nih, TikTok gitu. Jadi dia lagi belajar. Saya mendapatkan apa yang sekarang saya bisa rasakan itu semua dari ibu. Ibu yang mendidik saya disiplin, ibu mendidik saya kerja keras, ibu mendidik saya untuk menghormati pada setiap kesempatan. Ibu yang mengajak saya untuk terus berbagi, dan bahwa pekerjaan itu diniatkan sebagai ibadah dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Ibu Iya. juga yang mendidik saya untuk terus mensyukuri, tentunya dari Yang Maha Kuasa kita diberikan karunia begitu banyak, dan ibu selalu yang mengingatkan kita untuk bersyukur dan peduli terhadap saudara-saudara kita yang mungkin belum memiliki keberuntungan yang sama seperti kita. Boleh tahu nggak sih Pak Sandi dengan pengalaman-pengalaman bersama ibunda, ada nggak pengalaman terindah Pak Sandi dengan ibu yang sampai hari ini tuh kayaknya susah gitu untuk dilupain? Benny, saya mesti
ke 30 tahun yang lalu. Jadi saya kembali tinggal di rumah orang tua saya karena saya nggak punya rumah tinggal waktu itu, sudah hampir disita. Saya punya utang banyak sekali, akhirnya saya balik, dan saya bilang sama istri saya waktu itu bahwa ini ujian yang terberat buat kita. Dan saya ngerti kalau kamu sangat kecewa karena saya waktu itu nggak bisa menghidupi keluarga, jadi harus balik ke rumah orang tua. Istri saya bisa terima. Nah, pada saat itu, di saat yang sangat sulit, ibu selalu ada di sisi saya. Dan karena dia tahu saya membutuhkan, waktu itu dia setiap saya keluar rumah untuk mencari job ya, mencari orderan ya. Karena waktu itu kita pengusaha muda, setiap hari itu ya kerjanya bawa proposal, map kemana-mana gitu loh. Dia selalu menyisipkan di tas saya amplop isinya uang, karena saya nggak pernah minta dan saya sangat mungkin sungkan untuk minta. Saya udah diberi tempat tinggal oleh orang tua saya dan akhirnya dia tahu bahwa saya mungkin butuh buat makan siang, buat beli susu anak gitu. Dia selalu menyisipkan amplop berisi uang itu. Jadi kasih sayang, cinta dia itu dia berikan secara totalitas, dan buat itu ini saya tentunya akan menjadi forever remains in my heart, bahwa ibu itu memberikan apa yang dia punya, bukan hanya 9 bulan mengandung kita, berjuang antara hidup dan mati melahirkan kita, tapi di saat baik kita susah dia ada di sisi kita, saat kita senang juga dia juga mengingatkan saya, ayo jangan euforia, bersyukur, ayo kita sama-sama bertafakur untuk mengingat kepada kuasa, karena yang Maha Kuasa tentu akan sekali memberikan cobaan, ujian dengan memberikan kesuksesan kita. Tapi nanti seperti roda, kita akan ada di bawah lagi gitu, di bawah. Betul. Untuk kita mensyukuri diberikan ujian sehingga kita lebih bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depan. Itu adalah hal yang memang sangat indah, Pak. Benar-benar luar biasa pengorbanan dan juga perhatian seorang ibu, memang tanpa karena benar, ya, Pak ya. Surga di telapak kaki ibu, dan ridho yang Maha Kuasa itu adalah ridho orang tua. Jadi saya kalau lagi di Jakarta, saya ingin memastikan paling tidak kita cium tangan, kita beri semangat. Ayah saya udah 86 menuju 87 tahun, sudah sangat sepuh. Kita nggak tahu berapa lama lagi ayah saya bisa bersama kita dan ibu saya. Dan kita juga nggak tahu umur kan, yang menentukan yang Maha Kuasa. Jadi selagi bisa memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada kedua orang tua, itu yang saya lakukan.